Selamat datang di Pojok Supporters. Bisa dibilang podcast, bisa dibilang juga talk show. Kali ini bersama gue Alvino, host baru tapi udah suruh opening ya kan. Host baru udah suruh, kenapa lu ketawa-ketawa? Keren, baru dateng langsung opening kan, buka acara. Iya, di tes gitu kan. Girang banget sih, padahal timnya baru kalah gitu kan. Widih, siapa? MU Siapa? kan, Kok tim tahu lu. sih dia? Emang lu siapa kak? Iya, kalah juga tim Iya, gua padahal kan. semalam Inter juga kalah tuh. Iya, tapi biasanya kalau timnya kalah, itu besokannya suka malu pakai jersinya ya nggak sih? Lu malu? Enggak, gue sih enggak. Gue juga enggak sih. Emang lu punya jersey banyak banget? Hah? Lumayan lah, lumayan. Tapi lu mah dikasih-kasih semua. Iya, kan? gue mah dikasih-kasih, gue mah. Gue terima hibahan aja. Lu ada jersey berapa sih biasanya? Berapa ya? Dulu tuh gue sering banget dikasih jersey Real Madrid karena orang tahu gue suka Madrid kan. MU gue ada satu, terus ada apalagi Atletico Madrid karena gue suka Morata kan. Jadi dikasih-kasihin tuh klub-klubnya dia. Tapi kalau lo kak? Karbitan ya, banyak banget ya timnya. Ya gue kan dapet, ya gue Tapi dari terima-terima sekian aja. jersey banyak itu nggak ada yang lu pakai sekarang di MU kalah? Gue abis ngepost kok, gara-gara Ronaldo baru masuk MU, gue ngepost terus gue dikata-katain kayak cakep sih tapi dukungnya klub gue. Timnas punya jersey timnas? Timnas ada dong. Apa? Ada yang baru banget sih kak, baru kemarin. Inggris? Oh enggak, Indonesia. Oh, Indonesia. Parah banget gak cinta negara sendiri? Iya, gue kira. Indonesia punya yang mana? Yang mana ya kak? Nggak tahu juga deh, kayak keluarin yang 2020 mungkin ya. 2020, iya sih. Kalau gue punya jersey timnas. Oh, lama banget ya kayaknya ya? Iya lama ya. Dari mukanya kelihatan ya lama. 2010 gue punya Oh, zamannya gitu. timnas masih high. Tapi ada satu jersey timnas yang pengen banget gue punya tapi susah banget. Nggak ada sekarang. Kenapa tuh susah? Rare. Oh, gitu? Jersey timnas Indonesia 2004 zamannya Boa Solosa debut di timnas. Itu susah banget ya gue Kalau cari. gitu pas banget nih kak. Apa? Bintang tamu kita di Pojok Supporter kali ini tuh kolektor jersey. Mungkin bisa langsung aja lo kalau misalnya mau nanya tentang jersey yang tadi lu susah banget dapetin, bisa tanya-tanya langsung ke mereka. Nggak kali dikasih ya? Ya, lu todong aja. Mau nggak ngasih ke gue gitu? Gitu. Oke, jadi sekarang ngomongin jersey sudah ada kolektor. Udah ada kolektor dari jersey. jersey timnas. Ini Mas Indonesia. Joko dan Mas Geraldo. Kalau gitu, gila. Gokil. Semoga gue bisa dikasih ya. Hati-hati mas, ditodong mas. Halo Mas. Halo, Mas. apa kabar? Silakan Oh duduk, iya. silakan. Halo. Ini Mas Joko. Yes. Ini Mas Geraldo. Atau mungkin kita ajak perkenalan dulu kali ya, mulai dari Mas Joko. Ada tanda tangan yang bagus sekali itu. Iya betul. Ayo Goks. Bisa kenalin diri dulu Mas Joko dan Mas Geraldo. Oke, terima kasih. Saya Joko. Saya salah satu fans timnas lah ya yang mengoleksi jersey timnas. Gitu. Mas Joko Bintoro. Bintoro, iya, betul. Dari namanya kita udah tahu dia orang Bintaro kayaknya. Bener lagi. Bukan, Oh, bukan. Kira Bintaro gitu. Salah, Mas ya. Gerardo. Ya, kalau gue Gerardo Gusti, gue juga salah satu member, sebutnya apa kita, member atau pengurus nggak juga ya, nggak ada pengurus ya, salah satu yang ada di KJTI juga, dan gue lebih mengurusi acara mabolnya sih, main bola. Tapi seneng jersey juga, sampai akhirnya ketemu sama Pak Joko dan teman-teman KJTI, terus gabung sampai sekarang gitu sih. Gokil. Jadi udah kenalan tuh. Mas Gerardo orang KJTI, Mas Joko yang dari Bintaro itu Bintaro ada. ya. Itu pengkolektor juga, jersey iya. timnas dari lama. Saya tergabung di KJTI juga. Oh gitu. Mungkin kita tanya kali ya, awalnya kenapa sih bisa mulai mengkoleksi jersey tuh? Oke, Nah. kalau saya tentunya awalnya kan dari support timnas ya. Oh pastinya ya, pasti. jelas. Kemudian kita sampai waktu itu kan kita sampai ingin melihat timnas langsung ya. Kita jadi nonton bela-belain kadang-kadang ke stadion. Ya, kemudian untuk itu biasanya sih kita juga kalau sudah melihat itu kan kita pengen nontonnya atau ininya pakai jersey ya, jersey sama dengan yang pemain sedang dipakai. Biar semangatnya tuh sama gitu ya. Jadi auranya biar seperti jadi betul-betul jadi pemain ke-12. Pemain Oh, ke-12. pemain ke-12. Gokil. Iya, jadi kemudian dari situ, jadi berawal dari situ ingin punya, jadi kita kemudian cari-cari. Tahun berapa tuh?
Om apa Mas? Berapa Mas? Kalau saya sih ya mau ada tahun 2000-an lah ya, artinya ketika itu maksudnya mulai menonton timnas langsung seperti itu. Mulai nonton timnas langsung dan beli jersey Iya, itu betul. berarti zamannya Piala Tiger ya dulu Ya betul, Piala Tiger, kemudian juga selanjutnya kan berubah jadi Piala AFF ya. Benar, Ya, benar. betul. Kalau Gerardo dari kapan? Kalau gua agak beda sih, jadi bukan dari bolanya dulu, tapi kan gue di sekolah senang main futsal gitu. Terus futsal di sekolah itu kan pasti adalah setiap tahunnya kita bikin jersey, dan itu waktu itu gue posisi masih SD. Nah, gue ngerasa kayak jersey tim futsal sekolah itu kok gitu-gitu aja. Nah, gue cari referensi lah terdekat, nonton pertandingan sepak bola gitu kan, nonton pertandingan sepak bola di TV. Ya yang paling jamnya jam gue anak sekolah ya Liga Indonesia. Oke, Nah, dari situ gue siap. perhatiin jersey-jersinya. Waktu itu kan masih unik banget kan, tahun-tahun segitu tuh jersey yang fiturnya masih terbatas banget. Terus lama-lama gue tertarik nih kayak, wah kayaknya seru nih kalau untuk futsal kita tahun berikutnya kita bikin sesuatu yang beda. Nah, gue mulai ngedesain, akhirnya lama-lama sampai sekarang kecemplung ke jersey, dan apa namanya, gue tertarik banget yang pas 2010 kan memorable banget ya, kita HFF jadi tuan rumah kan. Nah di situ gue mulai mulai cari-cari jersey timnas dan mulai ngoleksi jersey timnas dari 2010 itu sih. Terus baru sampai sekarang, baru ketemu KJT-nya sekarang yang ternyata oh ada ya komunitas yang kita ngumpul ngebahas baju bola gitu loh. Oh, Gitu, berarti Bang. 2010 ya? Iya, 2010. baru banget sih. Udah melek bola belum lu 2010? Baru mulai. Baru mulai, tapi for your information 2010 tuh emang hype timnas tuh lagi Hype, meledak ya. banget Ya, kan di banget, timnas, ya. apa itu zamannya Gonzales Irfan sama Bahdim. Irfan Bahdim. Iya. Cuman sayangnya emang kita kurang berhasil waktu Iya. itu. Tapi emang diakui kalau lu ingat waktu itu mau final lawan Malaysia tuh kayaknya semua Indonesia tuh lagi hype pakai jersey Gonzales, Iya, Bahdim. bener, Gua bener. punya Bahdim sih, Gonzales Bahdim. Bahdim ya. Aku masih ngikutin loh, aku sekeluarganya. Oh, follow. Irfan Bahdim ya sama Mas istrinya. keluarganya aktif banget main Iya. medsos itu. Katanya Iya, best bener. couple kan mereka ya. Iya. Best couple. Sporty banget lagi. Seperti itu. Ngomong-ngomong tadi kata Mas Joko udah dari 2000-an ya? Iya. Kalau Gerardo dari Iya, 2010. masih terhitung banget. Berarti udah berapa banyak tuh koleksi jersinya? Sebenarnya kalau saya sih ada ya, kalau kita urutin dari sekitar 2000-an, kemudian kan juga kadang-kadang misalnya satu jersey, misalnya satu musim itu ada beberapa jersey. Iya. Kadang-kadang kita senang pemainnya, misalnya Bahdim punya, kemudian satu lagi deh saya buat misalnya nama lain Gonzales gitu ya. Sampai sekarang sih hampir 100-an saya. Oh, Ais, 100. buset. Itu satu jersey, misalnya satu jersey 2010. Yes. Itu Mas punya 2 sampai 3 jersey sama Iya, dengan betul. MZ yang beda. Iya betul. Kadang-kadang juga saya koleksi misalnya seperti ini. Jadi AFF itu kan 2 tahun sekali. Kemudian ketika AFF tahun ini, kemudian besoknya ada SEA Games, itu kan berbeda. Maksudnya jersey-nya sama tapi eventnya beda. Oh. Nah, jadi saya koleksi juga. Di Seperti itu. patch-nya Ya, mungkin. karena kan ada juga patch-nya Name beda. set-nya Name beda. set kadang-kadang Iya. terus berbeda juga. Itu beli. Ya. Ada enggak? Maksudnya kan ada yang dapat Iya, dari pemain enggak sih? ada beberapa sih, tapi kebanyakan sih kalau saya beli walaupun ada juga beberapa match form itu istilahnya ya, Match. bukan pemain gitu, dari teman juga gitu. Mungkin kalau ada yang teman ada yang pernah dapat gitu, dapat match form, kemudian ya kalau kemudian dia ingin melepas gitu baru. Tapi Gerardo atau Mas Joko bisa jelasin kan buat mungkin yang belum tahu, ada kan namanya match worn, ada yang apa tuh, ada berapa tipe sih untuk jersey itu sebenarnya? Kalau seandainya kita dari yang paling umum sih ya, dari paling umum tuh ada yang paling dijual, biasanya paling dijual di toko itu ada 3 versi sih ya Pak Joko ya, 3 atau 2 lah. Itu Apa aja biasanya tuh? player issue itu sama dengan yang dipakai pemain. Ini yang paling umum-umum aja ya, player issue. Misalnya paling umum player issue biasanya paling spek yang paling mirip dengan yang dipakai pemain. Ya. Lalu kemudian ada yang kedua replika sebutnya, Replika. agak downgrade dikit lah. Mungkin biasanya kalau yang timnas Mil sekarang kan kita lihat kan di player isunya yang logonya disebutnya TPU ya, dipakai Iya, TPU ya. betul. TPU tuh 3D yang bahannya kayak agak plastik gitu, TPU. TPU. ya. Apa tuh singkatannya? Termoplastik apa gitu. Ya, Lupa. pokoknya itu hampir mirip ya. Pokoknya itu ya, kalau di kalangan jersey kita sebutnya TPU. Terus biasanya kayak agak turun ke replika, logonya bordir. Itu biasanya mungkin karena durability-nya dibutuhkan film kan. Kalau seandainya kita sebagai kolektor, kita mau beli, pasti kan dipakai sehari-hari kan. Kalau timnas mungkin kan, ya mungkin Indonesia lawan Jepang, terus dia tukar jersey kan ya untuk jangka waktu pendek kan. Makanya player itu, sedangkan replika supaya durability-nya lebih lama,
dia mungkin pakai yang logonya bordir Giant, jadi lu mau cuci jemur lagi masih oke. Dari grade paling mahal tuh yang mana kira-kira? Player issue pasti. Player issue ya? Player issue ya. Kalau di beberapa klub Indonesia sih ada lagi grade ketiga, itu yang supporter version. Supporter version. Supporter version itu yang lebih Ekonomis ya? Lebih kantong kan, karena kita tahu fans bola juga tidak cuma kalangan orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak sekolah juga ada kan. Karena gue sendiri juga pas sekolah ngalamin nabung untuk membeli jersey tim itu ngalamin juga. Dan kadang anak sekolah ada yang pakai buat tidur lagi ya. Iya, bener banget. Dan itu ya kejangkau ya yang paling bawah itu gitu. Iya sih. Sebegitu mengakarnya jersey supporters, makanya dibuat yang ekonomis. Selain dipakai tidur, ada juga yang dipakai ngaji, bahkan sampai gitu? sholat dia pakai Serius? jersey gitu kan. Nggak apa-apa ya Gua pernah sholat pakai lihat. itu ya? Nggak apa-apa, ini niatnya gitu kan. Gue nanya lagi nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi kan tadi kata Mas Gerardo, jersey Indonesia sekarang tuh pertama kali sama lokal brand ya, Mills. Itu gimana tuh tanggapannya menurut para kolektor nih? Kalau siapa gue Ya Mas Joko dulu yang paling koleksi jersey banyak. Betul, betul. Nah, kalau secara sejarah memang dulu sempat ada juga lokal ya, maksudnya aparel lokal biasanya itu dibuat tapi hanya beberapa event lah ya. Kemudian kita pakai aparel yang semuanya sih luar. Tentunya saya pikir sih kalau tahun ini sebelum yang terakhir kan dari luar ya. Kemudian ketika berpindah kepada sempat bertanya, karena yang terakhir ini juga durasi cukup lama gitu loh ya. Cukup lama. Kemudian kita sih sempat excited lah ya atau ini, karena terus kemudian ternyata ada kita dapat info bahwa berikutnya timnas ini akan pakai aparel dari lokal. Dari lokal. Karena saya pikir itu suatu kebanggaan juga. Betul, lokal pride ya. Lokal pride. Dan akhirnya salah ini. Lokal pride. Ini logo timnas. Kami sendiri dari para kolektor support sekali dengan Mills juga, dan kami merasa bahwa semoga lah ini nggak cuma sampai sini, karena Mills juga kan terlibat juga kan dengan hal-hal mensupport sepak bola Indonesia lah. Bahkan udah sampai ke timnas, ya. luar negeri. Iya betul. Dan saya pikir secara kualitas nggak masalah. Iya, Karena sekarang kita udah banyak banget brand lokal yang sangat bagus ya. Betul. Nggak cuma level jersey, saya yang cewek make up juga udah banyak banget loh. Gitu. Gitu. Sekedar info aja gitu. Jadi kita nggak boleh meremehkan. Ini maksudnya apa? lokal, Biar gitu. di endorse make up Oh gitu ya? enggak, cuma info aja. Sebenarnya brand lokal udah bagus banget. Iya Kak. benar, dan brand lokal itu gue sangat excited di jersey timnas itu lagi nih, karena kan semua brand lokal berawal dari klub ya, brand lokal aparel. Terus kayak klub tuh bertahun-tahun mulai ada yang baru dengan fitur yang baru semakin meningkat. Tiba-tiba ini saatnya kita timnas nih. Wah, klub aja udah oke, timnas gimana ya? Gua rasa seru nih kita ngelihat kayak timnas pakai aparel lokal, kayak inilah saatnya gitu. Ini saatnya kita membuktikan kalau Indonesia juga bisa menciptakan produk yang bagus. Tiba-tiba Mills muncul dengan timnasnya dan segala konten-konten yang sangat luar biasa yang kalau kita lihat tuh kayak kolektor tuh ibaratnya kayak kita nunggu film, begitu teasernya keluar itu kita kayak ini udah keluar nih, udah jadi pembahasan. Tunggu banget ya. Bajunya belum keluar, baru teasernya aja udah kayak jadi ini udah bisa jadi bahan obrolan, kayak kira-kira desainnya bakal gimana nih. Tuh kayaknya langsung digulik gitu ya. Memang kan awalnya di Indonesia dari klub-klub di liga dulu kan mereka ada yang pakai sponsor lokal, bahkan ada yang produce jersey-nya sendiri, self apparel itu kan. Tinggal kita tunggu timnasnya kapan, dan akhirnya sekarang lah timnas mulai pakai aparel lokal, terutama timnas sepak bolanya gitu kan. Gue nggak kebayang aja kalau mungkin ini lagi masa pandemi gitu ya, tapi kalau lagi nggak pandemi dan itu memang penjualannya offline, mungkin yang ngantri di Garuda Store sampai patah lah kali ya gitu kan, buat beli jersey gitu kan. Karena saking excitednya itu. Pas kita terakhir kehebohan di sini ya kualifikasi Piala Dunia itu ya, kualifikasi Piala Dunia sebelum ada pandemi, itu benar-benar selesai pertandingan, ini Garuda Store kayaknya udah kayak terminal banget yang sempit banget, udah penuh banget. Mas waktu itu kan Asir masih di sini ya. Terus ya benar-benar ngantrinya tuh udah kayak masuk aja harus dibatasin deh, kayak seingat gue udah masuk berapa ditutup dulu, baru nanti ada yang masuk lagi. Emang luar biasa sih kalau ini. Kangen nggak momen itu? Kangen ya. Orang kita nonton aja Liga Champions sekarang udah ada penonton yang kita ngiri kayak kapan nih. Tapi nantilah, semoga cepat membaik. Itu deh. Teman-teman vaksin. Itu vaksin jangan lupa. Tentang Mills, jadi reviewnya memang bagus-bagus gitu ya. Mills. Ini kita pakai nih Kak. Jelas. Ini kalau kita pakai player issue ya, lu replika. Replika. Saya pakai replika. Ini ada tangan bagus Kavi itu. Ya kebetulan saya waktu itu sempat ketemu sama Bagus Di Belanda. Oh enggak, di sini. Sebelum dia ke Belanda. Kebetulan sebelum dia. Kirain ke Belanda, Bapak. Karena saya selain itu saya juga koleksi saya beberapa yang kenapa tadi saya bilang saya buat nama beda-beda. Kemudian biasanya saya
saya cari pemainnya untuk minta tanda tangan buat koleksi. Ini Pak Joko ini Mas Alvino disebutnya tukang nyayur katanya. Tukang nyayur. Dia siap banget buat ngehunting pemain-pemain. Iya, betul. Kayaknya mau kemana aja tiba-tiba ada dia gitu. Betul. Udah megang Jadi jersey sepupu. jadi misalnya ada jadwal timnas main di mana gitu itu. Kalau kebetulan saya punya ada bajunya, saya samperin lah ya saya untuk minta tanda tangan buat. Sering-sering sih gue lihat ada orang yang datang tuh buat minta tanda tangan. Dan kadang dia ya, Mas Alvino kalau buat informasi aja, dia tuh kadang beli jersey standby, jersey-nya tuh polos. Ada pertandingan yang dekat, dia name setin di saat yang dekat itu juga. Kira-kira mau yang mana yang gue incer gitu. Oh, untung-untungan berarti ya. Iya kan? Oke, berarti by the way, gue pengen tahu nih kan koleksi jersey Mas Joko juga banyak kan, Gerardo juga banyak. Ada nggak sih salah satu jersey timnas yang sampai sekarang dipengenin dan nggak dapet gitu? Dan atau mungkin sesulit apa sih dapat incaran lo itu, se-effort apa gitu? Mungkin Gerardo dulu deh. Kalau gue karena gue itu fase-fase 2010 pun gue masih sekolah ya, waktu itu masih sekolah, masih SD, jadinya ibaratnya tuh ada beberapa momen yang otomatis gue nggak bisa beli gitu karena uang jajannya belum nyampe. 2010 juga gue kebelinya baru-baru ini kan. Jangan bohongin orang tua lo. Nah karena kayak gini gue kan ngefans sama BP kan, sama BP. Nah gue tuh pengen jersey Piala Asia 2007 gitu loh. Oh yang pas hostnya Indonesia. Empat negara ya, Indonesia sama siapa lagi itu, Malaysia, Myanmar, Thailand kalau nggak salah ya. Vietnam ya, Indonesia, itu. Nah gue tuh pengen banget, cuma sering sih muncul di timeline di grup kita ya. Cuma harganya biasa, jadi saya harganya nggak cuma ya. Iya, nanti dulu. Akhirnya nyicil satu-satu. Dan 2010 pun gue baru kebelinya kan baru ya 3-4 tahun belakang ini kan. Baru banget itu, dan itu juga harganya sudah lumayan tapi gak mahal banget gitu. Masih ada yang diincar jersey? Masih, itu 2007. 2007 itu ya berarti belum dapat. Mas Joko punya jersey 2007? Saya punya tapi replika aja sih. Betul juga. Nah, tadi nanti ada di bawah juga punya teman. Kalau saya jersey yang saya pengen punya itu Piala Asia yang Widodo melakukan tendangan salto. Itu 9. Karena itu memang Tahun berapa tuh? 6 ya? Ya. 96 kan? Iya, betul. Itu Belum lahir. Ya. Belum lahir ya. Karena itu buat kita kebetulan ya saya eranya ya di situ ya memorable banget waktu itu. Pertandingan itu kita bisa draw ya di dalam hal kelas yang cukup bagus, kemudian juga golnya Widodo itu menjadi juga salah satu gol terbaik di Asia. Udah coba sempat temuin Coach Widodo? Ada Coach Widodo, kebetulan saya sih tahu ada, jadi bajunya itu ada di depan kolektor juga gitu. Tetapi itu seperti tadi kan nggak gampang ngelepas ya kan. Sempat sudah kita tawarkan seharga motor, belum tentu juga melepas. Seharga motor? Yes. Wow. Motor 2 kali ya. Gila. Jadi masalah nawar-nawaran jersey itu emang udah biasa ya di kalian ya? Ya sudah biasa sih. Buat kadang-kadang kita untuk melengkapi koleksi lah ya, seperti itu ya. Kita karena kan teman-teman yang punya ini juga memulainya atau mendapatkannya berbeda-beda. Jadi kan seperti itu. Yang kadang-kadang yang kita bisa sharekan juga dari koleksi jersey adalah gimana dapetinnya. Justru yang lama-lama ini yang sulit. Nah, kadang-kadang kita misalnya ada teman yang pernah tidak sengaja melihat orang pakai begitu yakin sampai terus langsung diajak deal. Ada teman dia ditawarin. Ada yang pernah ditawarin dia ditukar sepeda. Jadi dia baju itu dia pakai, ditawar, boleh Pak? Iya. Bapak mau apa? Mau beli sepeda? Saya bayar ke jersey. Terus dia naik sepeda nggak pakai baju. Masuk angin kan pulang. Tapi ya, jadi artinya banyak hal-hal yang inilah ya, yang macam-macam. Jadi effortnya beda-beda. Nah, itu yang membuat mereka kadang-kadang untuk melepasnya itu karena ada cerita tersendiri. Benar. Nah, jadi sayang gitu ya. Betul. Karena mereka ada punya cerita tersendiri. Waktu gue dapetin jersey ini. Iya, dan itu juga kadang yang buat harganya beda-beda ya Pak Jok ya. Iya, gimana? Di barangnya sama, kenapa beda ya? Harganya beda ya karena cerita di balik mendapatkan jersey itu yang beda. Kenangannya beda. Gitu. Berapa Pak paling tinggi ngebit jersey ini gimana tuh kan? Gimana berapa paling banyak? Kalau apa ya Tapi bentar dulu sebelum dijawab. Oh iya bener banget. Ini masalah beat-beatan jersey ini. Dan penasaran banget sih jujur. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama jawaban dari Pak
Joko dan Mas Gerard. Lanjut aja nonton di YouTube channelnya bolascore.com. Jadi nanti ketahuan berapa, segila apa Mas Joko atau Gerardo nge-beat jersey, bahkan mungkin sampai di mana istri ya Pak, gitu kan. Jadi lihat aja di YouTube Bola Score gitu. Kalau bisa sih pengen punya kayak museum gitu loh. Jadi jersey timnas dari tahun 70-an di sini. Itu ada treatment nggak sih buat gimana sih menjaga jersey agar tetap awet gitu?